tenang dan bahagia, atau yang ditinggal merasa bahagia. Jika orang tadi itu musteri meninggalnya dengan bahagia, biasanya yang ditinggal merasa kehilangan. Jika orang tadi itu tidak baik, maka yang ditinggal merasa tenang, karena yang biasa mengganggu, yang biasa merugikan sudah meninggal dunia. Karena itu sebelum manusia meninggal dunia, hendaknya menjadikan kehidupannya bermanfaat kepada masyarakat yang ada di sekitarnya, sehingga ketika meninggal dunia dia menjadi musteri, orang yang berbahagia. Yang ditinggal, yang hidup merasa kehilangan daripada dia. Itu tanda orang yang baik. Dalam riwayat yang lain, Nabi SAW pernah menemui satu jenazah. Kemudian Nabi tanya, siapa meninggal? Maka orang sekitarnya menyebut kebaikannya. Maka Nabi SAW wajib, pasti wajib dari pasti itu terjadi. Kemudian menemui jenazah yang kedua. Kemudian tanya Nabi, siapa orang meninggal? Waduh, ini yang meninggal begini ya Rasulullah, ceritakan kejadiannya. Maka Nabi menyatakan, wajib dari, ya pasti terjadi itu nantinya. Sahabat heran, ini kenapa wajib ini? Ya Rasulullah, kenapa jenazah pertama wajib? Kenapa kedua juga wajib? Ya, karena kamu sudah menjadi saksi atas kebaikannya yang pertama, maka pasti akan terjadi kebaikan dari Allah di dunia. Karena kamu sudah menceritakan kejelekannya kepada yang kedua, maka akan pasti terjadi itu balasannya kejelekannya nanti. Antum syuhadaullah fil ardh, kalian ini adalah saksi-saksi yang nanti akan menghaturkan persaksiannya di hadapan Allah di atas bumi. Jangan sampai keluarga kita menyaksikan kejahatan kita. Jangan sampai tetangga kita menyaksikan jahatnya kita. Jangan sampai orang yang hidup di antara kita menyaksikan tentang keburukannya kita. Karena itu akan memberatkan nasib kita nanti ada di akhirat ya Allah. Almarhum ila rakatil hargiyum adalah orang yang sangat dekat sama saya, dan juga sama habaib yang lainnya, sama tetangga-tetangga. Bahkan mulai kecil ya, mulai belum kawin sampai sekarang sangat dekat. Semua yang dilakukan adalah insya Allah manfaat. Amin. Dan Nabi menyatakan khairun nas anfa'uhum. Sebaik-baik manusia itu bukan yang vitalnya banyak. Sebaik-baik manusia itu bukan yang hartanya banyak. Sebaik-baik manusia itu bukan yang paling terkenal. Sebaik-baik manusia itu yang paling manfaat kepada manusia. Kadang-kadang yang tampil orang manfaat, justru yang banyak khidmat kepada umat ini tidak tampil kadang-kadang. Itulah yang terbaik di sisi Allah. Karena itu penting sekali untuk kita koreksi diri. Jangan sampai kita ini meninggal ternyata jadi muflis, gak ada persiapan sama sekali. Heran kita yakin dengan akhirat, tapi kita gak ada persiapan untuk akhirat ya kawan. Berangkat untuk haji 40 hari menunaikan haji, tapi kita nabung kadang-kadang sampai puluhan tahun untuk biaya 40 hari. Kenapa 40 hari di sana ini kalau kita nggak cukup, kekurangan harta, bisa terlantar nanti ada di negeri orang. Kemudian kita juga periksa kesehatan maksimal.
Kenapa? Jangan sampai sakit ada di sana. Saudara, perjalanan aja menuju akhirat bukan waktu yang singkat. Tapi kehidupan Anda di dunia adalah waktu yang singkat. Nabungnya udah cukup nggak? Kira-kira berapa tabungan hataman Qur'annya kita? Berapa tabungan sholat sunatnya kita? Berapa tabungan sedekahnya kita? Masuk alam barzakh, kemudian masuk nanti alam kebangkitan, sampai hisab, kemudian tidak punya tabungan, saudara. Apa nasib kita di sana? Nggak khawatir terlantar di akhirat, nggak khawatir sakit ada di sana. Tentu jangan main-main hidup di atas dunia ini. Ini urusan serius ya ikhwan. Allah kasih mata kita bisa memandang bukan untuk memandang yang haram. Allah kasih telinga kita untuk bisa mendengar bukan untuk mendengarkan yang tidak berguna. Allah kasih kaki kita bisa berjalan bukan menuju ke tempat yang tidak diridhoi oleh Allah. Apalagi masih rezeki, kesehatan yang lainnya harus dipertanggungjawabkan. Inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Pandangan kamu, pendengaran kamu, pikiran kamu semuanya harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayo kita bayangkan nanti di hari kiamat kalau Allah mau mengadili kita. Aku beri kamu umur sekian, sehat badan kamu dan tidak cacat tubuhnya kamu. Kamu gunakan untuk apa? Mau kita jawab untuk nonton TV berjam-jam. Mau kita jawab untuk mendengar ghibah. Mau kita jawab untuk berbicara yang tidak berguna. Mau kita jawab apa kira-kira? Kalau sesuai dengan amalnya kita. Dan ini akan disaksikan oleh para malaikat Allah, oleh para anbiya. Disaksikan oleh seluruh manusia nanti ada di mahsyar ya akhwan. Padahal Allah menyatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak ciptakan manusia dan jin kecuali mereka untuk beribadah kepada aku. Mana ibadah yang sudah kita lakukan? Kita harus sadar bahwa selama umur yang sudah kita lakukan ini banyak lupa, banyak dosa. Masihkah merencanakan untuk lupa di sisa umur kita yang lebih singkatnya? Masihkah kita merencanakan untuk berbuat dosa di sisa umur kita? Wala'alla yaumaka qad hadar kata Allah. Jangan-jangan hari ini sudah hari terakhir bagi Anda. Besok jadi ahli kubur. Wala turajji fi'la salihati ila ghadin la'alla ghadan ya'ti wa anta fil lahdi. Jangan ditunda lagi berbuat baik. Esok aku lakukan, bukan sekarang. Mungkin esok hari datang, matahari terbit, kamu sudah di ahli kubur. Karena itu tobat, niat yang baik, dan sisa umur ayo kita gunakan untuk ibadah persiapan. Nah, insyaallah Allah buka hati kita. Semua yang dilakukan oleh Al-Akh Yahya dan Abdullah Nawawi, mudah-mudahan kebaikannya diterima oleh Allah. Amin, amin. Pahalanya dibergandakan oleh Allah. Amin, amin. Semua dosa-dosanya diampuni oleh Allah. Amin. Dan anak-anaknya mudah-mudahan insyaallah bisa teruskan kebaikan hidup. Salat berjamaahnya, ibadahnya, zikirnya, aktivitasnya, dekatnya dengan para habaib diteruskan ya, diteruskan. Karena sesungguhnya insyaallah dekat dengan orang-orang yang saleh, katut jadi orang yang saleh. Amin, amin. Allahumma amin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.